Shalom teman-teman, tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati mulai awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap memulai ibadah hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita harus percaya bahwa hanya Tuhan adalah Raja bagi kehidupan kita. Haleluya.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk didapuri firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup,
menjadi yang lebih baik Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom anak-anak pemuda, apa kabarnya? Ya, Kak Lina berharap kalian semua di rumah semua sehat, semangat dalam Tuhan, amin. Ya, pada saat ini Kak Lina juga masih tetap di tempat ini, tetap semangat untuk melayani anak-anak pemuda. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang mungkin buat teman-teman sudah seringkali mendengar firman ini. Tetapi kembali Kak Lina mau mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya firman itu dalam hidup kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, karena firman itu sangat luar biasa dalam hidup kita yang akan menolong untuk setiap kita. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kekuatan, semangat baru Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami kembali mau mendengar firman-Mu, kami mau tangkap setiap firman itu dan terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah urapan Tuhan turun atas hamba, dan setiap perkataan hamba boleh menjadi berkat buat anak pemuda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin ya. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ayo pada saat ini Kak Lina mau bertanya, kira-kira nih siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Ya, pasti di dalam kehidupan kita setiap kita pernah menghadapi namanya permasalahan yang persoalan. Bahkan jangankan anak muda, anak bayi mereka juga menghadapi masalah. Masalah apa Kak Lina? Ketika mereka lapar, ketika mereka sakit, itu masalah buat mereka. Nah, terus kita ini apa? Masalah di dalam kehidupan anak muda biasanya apa? Masalah di dalam kehidupan anak muda biasa masalah percintaan, ya, masalah pacar. Terus mungkin masalah keuangan, mau beli ini, beli itu, seringkali kita nggak bisa tercapai ya kan? Karena kita belum kerja ya. Kemudian mungkin masalah keluarga ya. Terus kemudian apa? Masalah teman ya, masalah perkuliahan.
masalah pelajaran mungkin ya. Banyak kali kita hadapi hal seperti ini. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sehingga pada saat ini Kak Lina membuat judulnya adalah keberanian menghadapi masalah. Ayo teman-teman yang dikasih Tuhan, kira-kira nih siapa di tempat ini yang berani menghadapi masalah di rumah? Teman-teman, kira-kira teman-teman yang di rumah bagaimana menghadapi masalah? Siap nggak menghadapi masalah? Waduh, aku nggak siap Kak Lina. Musuh masalah itu mau ini. Kadang-kadang masalah nggak diundang, dia datang sendiri. Benar ya? Betul ya. Kadang kita nggak mengundang masalah, tapi masalah datang sendiri. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, suatu kali, ini mungkin kesaksian Kak Lina, suatu kali pernah Kak Lina menghadapi persoalan, pergumulan, bahkan permasalahan yang sangat berat di dalam kehidupan Kak Lina. Pada saat itu Kak Lina mengambil keputusan untuk keluar dari masalah ini, tetapi ternyata Kak Lina nggak bisa. Nah, Kak Lina kemudian datang ke salah satu hamba Tuhan dan Kak Lina bertanya, apa yang harus aku perbuat? Tetapi pada saat itu Kak Lina tidak mendapatkan solusi. Kak Lina nggak mendapatkan jawaban di dalam permasalahan Kak Lina. Nah, kemudian akhirnya Kak Lina pergi, kemudian Kak Lina berpikir bagaimana caranya aku keluar dari masalah ini dengan aku tidak melewati proses. Aku mau meninggalkan masalahnya, aku mau pergi. Tetapi kemudian suatu kali ada teman saya mengingatkan begini, Helin, ayo hadapi masalahnya. Tidak ada loh ya kemenangan tanpa peperangan. Jadi kamu harus lewati prosesnya bersama dengan Tuhan. Waktu itu saya sampai ingat sampai hari ini. Nah, kemudian kata-kata itu terngiang di dalam kehidupan saya. Nah, kemudian waktu itu saya berpikir begini, ketika aku tidak bisa menghadapi permasalahan saat ini, otomatis permasalahan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya Kak Lina tidak akan bisa menghadapinya. Nah, Kak Lina belajar dari masalah ini. Kak Lina belajar dari keputusan ini. Jadi keputusan kita hari ini akan menentukan ke depannya. Keputusan kita hari ini akan menentukan kita siapa ke depannya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita hari-hari ini mungkin menghadapi permasalahan, persoalan di dalam hidup kita, dan kita sepertinya mengambil keputusan, itu sangat sulit. Kita mengambil keputusan sangat berat sekali. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, keputusan hari ini akan menentukan masa depanmu di depan. Karena keputusan yang kamu ambil harus berdasarkan dengan dasar yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat itu akhirnya Kak Lina berpikir seperti itu, dan akhirnya Kak Lina bisa melewati itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini persoalan yang aku hadapi ini berat sekali, dan pada saat itu keluarga nggak ada yang tahu, dan berat sekali buat Kak Lina. Kak Lina pengen keluar, pengen lari dari masalah, pengen meninggalkan semua prosesnya Tuhan. Tetapi suatu kali Kak Lina diingatkan kembali bahwa tanpa peperangan tidak ada kemenangan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita mari belajar dari seorang Daud. Mungkin teman-teman sudah seringkali mendengarkan nama Daud ya. Daud ini adalah seorang yang dikatakan firman Tuhan, yang diurapi Tuhan, bahkan dikenal oleh Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa dikatakan bahwa Daud adalah seorang muda yang rupanya elok ya, dikatakan kemerah-merahan. Mungkin berbadannya tidak seperti kakak-kakaknya berperawakan tinggi, sehingga pada saat kakak-kakaknya semua mereka pergi berperang, Daud ini gak diajak berperang, teman-teman yang dikasih Tuhan, karena tidak mumpuni ya tubuhnya untuk berperang. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin buat kita apa yang dianggap orang lain tidak layak, apa yang mungkin dianggap orang lain tidak cocok, nggak diperhitungkan, Tuhan memperhitungkan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin engkau merasa aku nggak dihargai, aku nggak dianggap, aku nggak diperhitungkan. Ingatlah bahwa ketika orang lain tidak memperhitungkanmu, Tuhan sedang memperhatikanmu dan memperhitungkan hidupmu. Amin. Haleluya. Jadi jangan lihat orang lain, tetapi lihatlah betapa berharganya engkau di hadapan Tuhan. Amin. Engkau mau hidungmu masuk ke dalam, mau pesek, mau mata belok, mau apa, mau kulit hitam, engkau tetap berharga di hadapan Tuhan ya. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina membuat judul keberanian menghadapi masalah. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 48, firman Tuhan berkata, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Daud ini sedang berperang. Orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Nah, orang yang dihadapi ini bukan orang biasa-biasa saja.
Dikatakan firman Tuhan bahwa Goliat ini berperawakan tinggi, ya kan? Dikatakan dia memakai seluruh perlengkapan untuk berperang. Kira-kira teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan pergumulan seperti ini, ada masalah yang besar di depan kita, ada pergumulan yang di depan kita, kira-kira kita menjadi apa? Kalau kalian memilih untuk tetap menghadapi masalah itu, mungkin kita akan merasa takut, khawatir, cemas. Itu wajar sebagai manusia. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus datang melewati itu semua masalah itu bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah kita sanggup melewati masalah demi masalah yang kita hadapi. Mungkin berat, mungkin orang lain akan memandang sebelah mata, tetapi ketika kita belajar menghadapi masalah itu dengan iman kepada Tuhan, kita bisa melewati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, katakan firman Tuhan. Di ayatnya yang ke-48 itu, ketika orang Filistin bergerak maju untuk menemui Daud, ya, bergerak maju untuk menemui Daud. Bayangkan saja teman-teman, ada tuh masalah datang menemui kita. Kira-kira kita menjadi apa? Getar-getir, cemas, atau pingsan? Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini tergantung pilihan kita. Kita mau pingsan, kita mau khawatir, kita mau cemas. Itu tergantung dari pilihan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil. Atau kita mau lari saja dari masalah ini. Itu keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi keputusanmu hari ini akan menentukan engkau di masa depan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat 49, ialah lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, keberanian Daud ini, ya, keberanian Daud menemui Goliat, berperang melawan Goliat, ya, menemui Goliat atau berperang melawan Goliat. Ini kenapa? Didasari iman percayanya tahu akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia percaya jika Tuhan yang menyertai aku, masalah sebesar apapun di depanku, aku pasti bisa menghadapinya. Aku pasti bisa melewatinya. Ada satu kepercayaan yang besar di dalam diri Daud, sehingga dia bisa melewati bersama dengan Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, tanpa kepercayaan, tanpa penyerahan diri total kepada Tuhan, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Kita akan tetap berjalan di tempat yang sama. Ya mungkin kita jalan, balik lagi, karena nggak sanggup. Jalan lagi, aduh besar, enggak lewat lagi. Akhirnya kita berjalan di tempat. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalian nggak tahu apa yang menjadi permasalahanmu saat ini. Kalian nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Tetapi ketika engkau sedang datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, saya percaya ketika engkau datang meminta kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan di sana. Karena ketika kita melewati pergumulan, ketika kita berjalan melewati pergumulan persoalan dalam hidup kita, kita sedang tidak berjalan sendiri. Bapa sedang menolong kita. Bapa sedang menolong kita untuk lepas dari persoalan pergumulan yang kita hadapi. Teman-teman yang dikasih Tuhan, suatu kali Kak Lina menemukan seorang anak remaja. Kalau saya bilang ini sudah bukan remaja, sudah dewasa, ya, sudah usia 20 tahun lebih, 20 tahun. Waktu itu Kak Lina bertemu di salah satu di bandara waktu Kak Lina mau pulang ke Sumatera. Kemudian dia menghadapi persoalan yang sangat rumit, ya. Dia pacaran, kemudian akhirnya dia melakukan hubungan seks. Terus kemudian akhirnya dia mau lepas dari masalah ini, dia mau lepas, dia mau bebas, tetapi dia tidak bisa. Dan kemudian akhirnya kami cerita dan katakan aku mau lepas, tetapi ketika aku mau lepas selalu ada rasa untuk melakukannya. Ketika aku mau lepas selalu ada rasa untuk melakukannya ketika aku bertemu dengan pacarku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kemudian akhirnya saya katakan seperti ini, ambil komitmen sekarang. Dan ambil komitmen, lakukan, jalani proses yang kau lewati itu. Minta sama Tuhan supaya Tuhan memampukan kamu melewati itu. Karena kalau kita sendiri yang mau lepas dari roh perjinahan, kita tidak mampu. Kita butuh Tuhan melepaskan kita. Kita butuh Tuhan untuk melepaskan kita. Kita butuh kakak rohani untuk membimbing kita untuk lepas dari sini. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, kalian nggak tahu apa yang saat ini menjadi pergumulanmu, persoalanmu. Tetapi ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika engkau minta pimpinan Roh Kudus, ketika engkau meminta pertolongan daripada Tuhan, saya
percaya ada pertolongan yang ajaib terjadi di sana. Nah, tapi teman-teman yang dikasih Tuhan, justru ketika kita tidak mempunyai keberanian mengambil komitmen, ketika kita tidak mempunyai keberanian, maka iman percaya kita bisa digoyahkan, mudah digoyahkan. Kita bisa saja menjadi khawatir, kita bisa jadi patah semangat, bahkan ada hal-hal negatif yang bisa kita rasakan di dalam diri kita. Ini tidak mendukung secara kerohanian di dalam kehidupan kita. Nah, ketika ini muncul di dalam diri kita, mari datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus terjadi atas hidup kita. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, justru apabila kita menghadapi dengan penuh keberanian dan yakin akan penyertaan Tuhan, percayalah, kita bisa melewati ini bersama. Kita bisa melewati ini dan kita mengalami pemulihan demi pemulihan yang daripada Tuhan. Satu kata yang Kak Lina mau sampaikan, bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kemenangan tanpa proses. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu saat ini, Kak Lina mau katakan, bersandar penuh di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Apapun itu, masalah apapun itu, seberat apapun itu, lewati bersama dengan Tuhan, lewati prosesnya. Maka Kak Lina katakan bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat hari ini, buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, seringkali kami datang dengan masalah, pergumulan yang kami hadapi, tetapi saat ini kami dapatkan jawaban ketika kami datang kepada Tuhan dengan pergumulan, persoalan kami tahu Engkau Tuhan yang akan menolong, kami tahu Engkau Tuhan yang menyelesaikan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ajar kami untuk kami boleh lepas dari masalah kami, ajar kami Tuhan untuk kami bebas dari setiap permasalahan kami, supaya kami boleh melewati proses itu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap anak pemuda-Mu yang ada di rumah Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap mereka Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya.